warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Falaula in kuntum ay fala in kuntum, iyo atau hendaknya, in kuntum lamun ono sira kabeh iku ghairu madinin, tidak percaya akan kebangkitan, tidak percaya akan terjadinya yaumul ba'ats, adanya kebangkitan pada hari kiamat nanti itu. Ghairu madinin, maksudnya ghairu madinin ay mujziyina bi an tub'atsu, tidak mempercayai, tidak memungkinkan bahwa kamu semua akan dibangkitkan. Jadi Anda tidak meyakini bahwa akan terjadi yang namanya yaumul ba'ats. Itu namanya ghairu madinin, ghairu madinin. Ay ghairu mab'utsina bi za'mikum, tegese kamu tidak dibangkitkan pada hari akhir nanti itu bi za'mikum, dengan dugaan kamu semua. Jadi begini ya, problem seseorang yang terkait dengan keyakinan, dengan kehidupan itu adalah problem keyakinan akan adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan itu. Ketika orang tidak meyakini itu, lalu kemudian dia merasa bahwa kehidupan ini selesai dengan kematian, maka tentu konsekuensi hidupnya itu ya sakar PDW gitu, sakar PDW. Maka Al-Quran menekankan terhadap pentingnya keyakinan adanya yaumul ba'ats itu, bahwa kematian itu bukan akhir dari sebuah perjalanan kehidupan, tapi kematianmu yang oleh orang dianggap merupakan akhir kehidupan di dunia ini adalah pintu awal. Ya, pintu awal adalah permulaan untuk terjadinya pertanggungjawaban itu. Makanya ada namanya yaumul ba'ats. Apa namanya? Yaumul ba'ats. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak percaya dengan adanya yaumul ba'ats itu, ya sudah, tarji'unaha. Coba kamu tarik kembali, kamu pertahankan kembali kehidupanmu itu, ruhmu itu untuk tidak mati. Bisa enggak kamu itu? Maksudnya begitu ya. Bisa enggak untuk melakukan itu? Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Sehingga tidak adanya keyakinan atau tidak beriman atas adanya yaumul ba'ats itu ya berisikonya pada tadi ini. Kehidupan ini lalu menjadi tidak ada kehati-hatian, tidak ada kepatuhan terhadap agama, tidak ada kepatuhan terhadap kebaikan gitu ya. Karena menganggap ya wis, nek mati ya sudah selesai. Ya, itu maksudnya seperti itu. Maka di dalam Al-Qur'an selalu ditekankan bahwa kehidupan ini adalah mazra'ah. Mazra'ah itu tempat kita menanam. Dunia ini adalah tempat kita beramal.
darul amal. Jadi semua karya, semua aktivitas, semua kegiatan apapun yang kita lakukan di dunia ini, semua akan ada pertanggungjawaban, ada mas'uliyah. Nah, pintu awal mas'uliyah itu apa? Kematian, lalu kemudian dibangkitkan, lalu kemudian ada hisab, ada perhitungan terhadap semua amal itu. Ini yang dimaksudkan dengan yaumul ba'ats, bahwa kehidupan harus ada pertanggungjawaban terkait dengan itu. Nah, orang kafir itu tidak percaya itu, gitu ya. Orang kafir itu, ya wong urip mati ya wis, mari itu selesai sudah. Mana mungkin logika yang mereka gunakan itu, mana mungkin sudah dimakan, sudah jadi tanah, sudah hancur lalu kemudian bisa kembali dihidupkan. Itu yang mereka, argumentasi mereka seperti itu. Padahal untuk meyakini itu tidak sulit gitu ya. Untuk meyakini bahwa ada yang tidak sulit, kembalikan kepada nasyatil ula, khalqil awal. Istilahnya. Logikanya harus dikembalikan kepada penciptaan pertama. Kalau hanya mengembalikan saja, apa susahnya? Wong Allah bisa menciptakan manusia tanpa sebuah contoh, tanpa sebuah master gitu ya. Apalagi lalu kemudian sekedar mengembalikan. Itu namanya logika nasyatil ula, logika khalqil awal, logika hujjah, dalil ya, dengan mengembalikan pada penciptaan awal manusia. Yang ketika diciptakan, menungso kuwi ora ana contone apa-apa, tidak ada masternya, tidak ada contone, tapi Allah bisa menciptakan itu. Kalau itu saja Allah bisa, gitu loh maksudnya itu ya. Kalau itu saja Allah bisa, apa maneh mek sekedar bangkitno, sekedar kembali menghidupkan sesuatu yang sudah pernah ada. Logikanya seperti itu. Artinya hujjah itu tidak terbantahkan, gitu loh ya. Dene wong wis dikai hujjah, dikasih dalil, dikasih alasan, logika yang kuat, dia tidak beriman, itu persoalan lain sudah, gitu lah ya. Persoalan lain. Tapi logika dia pun yang tidak beriman aja nih yo matuk, gitu lah ya. Artinya pasti dia akan menerima gitu. Ya, karena sekali lagi urusan iman itu tidak lagi semata-mata urusan kekuatan hujjah, kekuatan dalil, kekuatan logika, tetapi urusan iman itu ada aspek hidayah, ada aspek petunjuk dari Gusti Allah. Nah, itu maksudnya nasyatil ula. Sehingga di dalam surat Waqiah dikatakan falaula in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shadiqin. Ya, kalau kamu tidak percaya adanya yaumul ba'ats itu ya tarji'una, kembalikan saja gitu. Nyawamu itu coba kamu pertahankan, bisa tidak gitu. Oke, maksudnya begitu. Sehingga keyakinan dan kesadaran akan adanya mas'uliyah bahwa kehidupan ini akan ada pertanggungjawaban menjadikan orang itu terus berada dalam kewaspadaan. Ya. Hati-hatilah paling tidak. Tarji'unaha ay tarudduna ar-ruha. Kalau itu yang kamu lakukan, tarji'unaha padha balekno sira kabeh ay tarudduna, padha mengembalikan sira kabeh ing ruh ilal jasati maring jasad. Ruh itu dalam bahasa Al-Qur'an adalah muannas. Maka pakai dhamirnya ha, bukan hu. Meskipun bentuk kalimatnya mudzakkar, namanya muannas majazi. Jadi di dalam Al-Quran ada banyak kalimat yang bentuk kalimatnya itu mudzakkar. Mudzakkar itu laki-laki ya. Tetapi diberikan dhamir muannas ya. Karena diberi dhamir muannas, maka kita harus mengikuti Al-Quran. Itu namanya muannas majazi. Muannas yang dinas itu ditentukan oleh Al-Quran. Jadi yang menentukan bahwa kalimat itu mu'annas itu Gusti Allah langsung, gitu loh. Kalau manusia, orang Arab ketika menentukan mu'annas itu kan diberi tanda.
tandanya ta atau alif. Itu berarti muannas. Nah, kok di dalam Al-Qur'an ada kalimat yang tidak ada tanda muannasnya, tapi oleh Gusti Allah diberikan dhamir muannas. Nah, itu lalu diistilahkan muannas majazi. Contohnya seperti ruh. Ruh di sini dhamirnya Allah memberikan dhamir ha. Ha itu berarti muannas. Tarji'unaha. Mestinya kalau dulu kalimatnya ya tarji'unahu gitu ya. Tapi karena ini Al-Qur'an menyebutnya adalah muannas, maka diberi ha. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Namanya muannas majazi. Contohnya seperti ruh, nafsun itu muannas. Narun api, syamsun, ardun itu muannas. Siapa yang menentukan muannas meskipun tidak ada tanda? Al-Qur'an. Itu namanya dinas dalam Quran. Yang menentukan itu adalah, nah kalau pada umumnya sekali lagi bahasa pada umumnya ya shahibul lughah. Shahibul lughahnya siapa ya? Orang Arab yang memberikan penentuan, oh iki muannas, ini tidak. Maka kalau kita yang menentukan, orang Arab yang menentukan muannas itu apa tandanya? Ada ta dan alif. Tapi di luar tanda itu Al-Qur'an juga menentukan ada kalimat yang lafadznya itu mudzakkar tapi diberikan tanda muannas itu. Ya, ben tau krungu lah paling tidak ya. Ben tau krungu. Nah. Kan teman-teman tolak-tolak gitu kalau ngaji. Guru Aqobah kan enggak boleh. Minimal koyok ngerti gitu. Minimalnya itu koyok loh. Ya. Jadi rasa ayam ya kayak model Indomie rasa ayam gitu. Digoleki pitike ora ono jero ya. Ono kulit tok, kulit ayam. In kuntum shadiqin. Jadi Gusti Allah nantang itu. Nek awakmu ora percaya adanya kebangkitan ya sudah. Coba kamu pertahankan hidupmu, nyawamu. Ketika nyawa itu kami ambil itu. Tarji'unaha in kuntum shadiqin. Tarji'una podo mengembalikan ayarudduna aytarudduna tegese podo mengembalikan sira kabeh ruha ing ruh ilal jasadi ba'da bulughil khulqum, setelah ruh itu diambil dicabut sampai ke tenggorokan tempat berjalannya. Itu namanya naza itu ya. Naza adalah saat dimana ruh akan keluar dari jasad. Nah, ruh itu sekali lagi min amri rabbi. Sehingga kalaupun toh kita tahu orang itu meninggal, kita tidak akan pernah tahu, tidak pernah bisa mendeteksi terhadap yang namanya bentuk ruh itu kayak apa. Proses keluarnya itu kayak apa. Kita hanya diberitahu, ruh itu akan dicabut. Yang lalu kemudian, pencabutan itu sampai kepada khulqum, tenggorokan, yang lalu kemudian diambil oleh Gusti Allah. Betapa susahnya, betapa beratnya, ruh itu tergantung kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Nah itu min amri rabbi. Sehingga ada misteri dalam kehidupan kita ini yang tidak pernah bisa terungkap. Dan Allah tidak memberikan hak untuk mengungkap itu, diantaranya adalah ruh. Ruh itu, min amri rabbi itu. Tidak mungkin tahu. Ya, min amri rabbi. Yas'alunaka ruh. Qulir ruhu, langsung Allah memblokir ya. Qulir ruhu min amri rabbi. Kamu bertanya tentang ruh. Orang mati ketika hilang ruhnya, terkeluar ruhnya itu kan sama dengan orang hidup sesungguhnya. Secara fisik kelihatannya modal si utuh jian, dia masih lengkap semua gitu kan. Tapi dia tidak bisa bergerak karena sudah tidak ada ruhnya. Ruh itu yang menjadi kekuatan, lalu kemudian jasad itu, fisik itu menjadi, nah fisik itu lalu menjadi hidup, punya kekuatan itu. Maka ruh itu tidak ada kematian. Ruh itu sudah zaman azali sudah ada. Ruh itu sudah dibuat. Paham ya? Ruh itu tidak mati. Mati itu bahasa terpisahnya ruh dengan jasad. Itu kematian. Gitu loh ya. Tapi ruhnya sendiri dia ada. Jasad terpisah sendiri. Jasad lalu kemudian menjadi namanya mayit. Ruhnya dia tetap. Makanya ruh itu sesungguhnya adalah kebaikan. Ketika di dalam Al-Quran dikatakan alastu bi rabbikum, itu yang diajak dialog oleh Allah itu ruh. Alastu bi rabbikum, qalu bala.
semua telah punya komitmen untuk mengatakan bahwa iya, panjenengan adalah Tuhan saya. Itu ruh yang berbicara. Tapi ketika ruh lalu menempel kepada jasad, ruh ketika menempel pada jasad, diberikan jasad, maka jasad itu yang menjadi problem. Yang menjadi problem dalam kehidupan ini. Yang namanya hidup. Yang lalu kemudian menjadi problem. Artinya menjadi sesuatu yang rumit gitu loh ya. Dia lalu perlu agama, dia lalu kemudian perlu makan, dia lalu kemudian perlu ilmu, dia lalu kemudian perlu politik, dia lalu itu karena masuk ke dalam jasad. Ya. Jadi yang menjadikan rumit itu adalah jasad. Jasad ini. Ketika terpisah, maka ruh dia kembali, yang namanya ilaihi rojiun itu ruhnya kepada Allah, maka dia akan kembali. Innalillah, ruh itu adalah dari Allah, wa inna ilaihi rojiun, dan ruh itu lalu kembali kepada Allah rojiun. Jasadnya ada di dalam tanah, paham ya? Jasad itu ada di tanah. Nah, yang menjadi problem orang hidup itu sesungguhnya bukan pada ruhnya, tapi pada jasadnya. Jasad yang menjadi rewel, menjadi masalah, menjadi dadek mengek, menjadi macam-macam itu karena roh itu menempel kepada jasad, itu yang menjadi problem. Ya, butuh makan, surip, butuh makan, butuh gizi, butuh ini, ya, butuh TUT, butuh unde-unde, itu senggarai roh wong Jawa itu ya, berarti itu jasad roh ketika nempel jasad wong Jawa. Ya, goleki pentol, goleki cilok gitu ya. Iku rusing. Nah, ketika ditanya, ruh itu sesungguhnya apa ya? Min amrobi, kita tidak tahu, sudah tidak ada jawabannya. Nabi pun tidak menjawab. Allah pun hanya mengatakan, kulir ruhu apa? Min amri robbi. Tidak ada dokter spesialis ruh, itu tidak ada. Saya malaikat Israel teko di sini ya. Yang ada itu saraf. Yang ada itu melihat fisik. Saraf itu masuk fisik. Meskipun tidak kelihatan secara fisik, tapi dia kelihatan kalau secara ilmu, gitu ya. Saraf. Ini kita bicara yang nggak berat ini ya. Cok ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti malaikat teko nang juwontrok dengan negara Israel. Nah itu makanya amri robbi itu. Oke, silakan kalau ada yang ditanya urusan jeruan. Coba Pak Busro. Lanjutannya ya kalau ya sedikit. Ya, sedikit. Bukan kolilan ya tentang kehidupan ini. Kalau ruh sama sekali tidak punya ilmu, ya paling analisa kayak tadi yang kita sampaikan itu. Qalilan itu lebih kembalinya kepada kapasitas keilmuan secara umum. Manusia itu sajane masih atau dikatakan pinter, profesor, alim, yurwe ya sakmono kuwi gitu ya. Sakmono kuwi itu bahasa Arabnya illa qalilan. Profesor yang katanya sudah buta, sudah macam-macam ya, wis ngaji secara dalam, tapi yang tahunya kan di bidang itu saja. Di bidang itu saja dia mendalami, tapi sekali lagi mendalami bukan berarti lalu tuntas semua, juga tidak. Kehidupan ini begitu dalam, begitu rumit. Jadi ilmu yang bisa kita pelajari untuk mengungkap misteri kehidupan ini betul-betul hanya qalilan tadi. Jadi kalau ruh sama sekali min amri rabbi. Ya, qalilan pun jadi yang ilmu itu ilmu dalam arti secara umum, ilmu tentang kehidupan. Makanya hari ini orang katanya sudah tahu ini, besok terkejut lagi. Oh ternyata ada begini ya, gitu ya. Ada sesuatu yang baru. Jadi inovasi itu menggambarkan bahwa hari kemarin kita masih sedikit ternyata. Yang kemarin katanya sudah berbudaya, sudah maju, sudah masuk pada alam apa istilahnya, dunia teknologi yang apa istilahnya, ZZ itu ya, yang sudah masuk ke dunia ini, kita tahu begini, besok nanti ada lagi yang lebih, akhirnya yang kemarin sudah biasa,
Dulu kita tidak membayangkan kalau kita bisa telepon, bahkan bisa ngomong-ngomong, bisa ketemu dengan pakai yang namanya HP, pakai internet, pakai laptop, ya. Tapi hari ini kan orang sudah biasa. Ketika ada pertama kali ini kan, wes hebat, manusia sudah canggih. Besok ini tidak lagi canggih. Saya tidak tahu, bisa jadi nanti kita punya baju, bajunya bisa ngomong gitu ya. Tiba-tiba baju ini punya teknologi yang dilengkapi dengan teknologi apa itu istilahnya digital gitu ya, wifi. So ngomong. Akhirnya sampai pada ini. Watasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun itu betul-betul menjadi kenyataan. Semua yang ada pada diri kita ini bisa merekam, bisa berdialog, bisa berkata itu. Mungkin enggak, kalau Allah menghendaki mungkin. Jadi semua dalam wilayah yang sifatnya tidak mustahil bagi Allah, yang wilayah jaiz, mungkin terjadi. Tinggal persoalannya kapan manusia diberi kemampuan untuk menemukan itu. Jadi sekali lagi bukan kehebatan menungsone gitu loh ya. Tetap sing ngekei Gusti Allah. Jadi Gusti Allah itu kalau dalam apa ya, bayangan atau keyakinan kita itu ngekei sesuatu itu secara bertahap loh kok ya. Kita kayak iki ya saiki sik ya, kon tak kei iki kemampuan iki. Besok dikai kemampuan mana gitu. Sampai kemudian dianggap cukup misteri kehidupan ini terbuka. Ibarat film ketika semua proses perjalanan permainan, lakon yang ada di dalam film itu sudah tidak ada lagi yang tersembunyi, maka di sana ya berarti the end sudah the end, sudah akhir yaumin, namanya yaumul akhir, sudah hari kiamat. The end untuk kehidupan ini. Kalau the end untuk pribadi ya umur itu berarti akhir kehidupan kamu. Kiamat sughra itu ya kematian itu gitu. Itu sudah selesai. The end. Sehingga kehidupan ini diungkap secara bertahap. Hari ini canggih, besok lagi sudah tidak canggih. Hari ini sesuatu yang teknologi yang tertinggi, besok tidak lagi tertinggi. Kita tidak pernah membayangkan kan bagaimana mobil tanpa seorang supir autopilot itu. Ya, ini mobil yang saya beli ini sudah tanpa supir juga. Untuk kecepatan sekian itu bisa dilepas gitu. Zaki itu bisa melepas gini, tapi saya takut juga. Masih sudah jalan sendiri, jadi kalau dia sudah bisa belok gini. Ini kalau habis bensin dia pakai listrik otomatis. Tidak seperti mobil kijangnya Pak Busro ya. Sudah pakai bensin 40 ke atas itu sudah otomatis bensin. Teknologi yang ditemukan. Besok lagi mungkin bisa jadi dia kalau ada sesuatu yang mepet gini yang berbahaya, dia langsung bunyi, ada sinyal. Untuk sekian radius meter itu ada sesuatu bahaya, dia akan memberikan alarm, sudah memberitahu ada alarmnya, ada bahaya di sana. Jadi semakin canggih kan. Hari kemarin kita menemukan ini canggih, itu canggih lagi gitu. Canggih, dia tambah canggih lagi. Itu manusia. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanya? Ayo Pak. Apa? Di dunia? Oh, kalau sudah mati ya hilang semua penyakitnya. Kalau sudah kematian, sudah selesai. Untuk urusan fisik itu selesai. Apa? Ruhan wa jasadan. Tapi ketika ditanya al-kaif bagaimana ketika dia sudah hancur, Allahu a'lam, ya. Ruhan wa jasadan. Ya. Karena nanti di akhirat semua orang akan dibangkitkan dan kembali dalam wajah seperti dia di hidup. Anda akan mengenal temannya lagi nanti. Oh, ini biar ngajar nakoba ya wakmu ya. Ketemu lagi nih, ketemu koncone itu. Makanya di sana dikatakan hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal raiki, ya azwajuhum, ya keluarganya akan kembali bertemu. Kalau dia sama-sama beriman lalu kemudian sama-sama di surga itu nanti akan bertemu kembali. Tapi sudah dalam suasana yang berbeda. Nah, tentunya keluarga yang penuh dengan
ruwet dan masalah gitu ya. Epiak tidak karu-karuan, nanti di surga sudah tidak ada perepiakan, itu tidak ada. Karena kabeh wis tinggal menikmati hasil yang di dunia. Yaumul jaza, akhirat itu yaumul jaza. Bukan lagi darul amal, tapi darul jaza. Tapi bahwa berkumpul kembali kepada keluarga itu disampaikan di dalam Al-Quran. Disampaikan dalam hadis bahwa orang nanti akan berkumpul kembali, bahkan akan dikumpulkan berdasarkan kehidupan yang amal perbuatan yang dia lakukan di dunia ini. Tapi kalau urusan rasa sakit, urusan utang barangnya entek kabeh. Tinggal dihisap nanti ya. Kalau urusan sakit ya sudah alamnya sudah berbeda, namanya alam barzah. Jadi ada alam dunia, alam barzah, lalu alam akhirat. Ini punya hukum-hukum tersendiri. Alam dunia murni darul jaza. Alam barzah ini masih dalam posisi transit lah gitu ya. Dia posisi transit di rest area gitu ya, kayak gitu ya. Transit perjalanan, ibarat perjalanan di jalan tol, maka dia berada di rest area. Masih kita bisa beri bantuan. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin, itu di sini. Shadaqatin jariyah masih bisa di sana, au ilmin yantafa'u bi, awaladin sholihin yad'ulah, itu ada di sini nih, ada di alam barzah itu. Bisa, masih bisa investasi amal perbuatan, investasi yang dulu kita lakukan di dunia dalam bentuk kita mulang, dimanfaatkan oleh murid-murid kita, oleh santri kita punya anak-anak yang terus dungo, itu masih bisa. Kita punya teman-teman yang terus mendoakan, itu bisa. Masih di alam barzah itu. Tapi ketika nanti di akhirat, hanya orang tertentu yang diberi hak, Kanjeng Nabi terutama, untuk memberikan bantuan. Sifatnya sudah bantuan, bukan lagi menambah amal. Namanya syafaat. Kalau syafaat itu pertolongan kepada siapa saja, meskipun dia dulu tidak beramal. Syafaat ini pada kepantasan. Orang yang pantas mendapatkan syafaat. Pantas. Dari mana? Dari amal yang dia lakukan, yang meskipun tidak ada kaitan dengan syafaat itu, gitu ya. Karena suka membaca sholawat, maka Nabi akan memberikan syafaat itu. Karena kita sayang dengan orang miskin, sayang dengan anak yatim, maka nanti kita akan kahataini. Jadi di akhirat nanti tidak lagi ada bantuan. Wong tua no anak sudah tidak bisa, anak kepada orang tua sudah tidak bisa. Yauma la yanfa'u malun wala banun, itu di akhirat, gitu ya. Jangan ditafsirkan di alam barzah. Seringkali orang yang tidak mau dengan tahlil, tidak mau dengan yang namanya jariyah, dungo, ya, yang masih hidup itu, karena ayat yang dipakai itu dari yauma la yanfa'u, yauma itu yaumul qiyamah sudah. La yanfa'u malun wala banun, karena ada hadis yang idza mata tadi ini. Ada hadis, ada ayat Quran yang Rabbi firli warhamni. Ya tentu yang mendoakan kan yang masih hidup. Berarti belum sampai pada hari kiamat, kan gitu ya. Kepada orang yang sudah meninggal gitu. Sehingga di alam barzah masih berlaku hukum perbantuan tadi ini. Investasi yang dulu kita lakukan namanya sedekah jariyah, amal yang bersifat permanen. Tapi saja ini kan amal kita, gitu loh ya. Kita mulang ini kan dulu amal kita, amal yang lalu nilainya, kemanfaatannya terus berkembang. Jadi tetap itu amal kita dulu, gitu loh ya. Tapi di akhirat nanti bisa jadi kita tidak beramal itu, tapi Kanjeng Nabi memberi syafaat. Gusti Allah welas kepada kita. Itu namanya karena rahmat, karena syafaat. Tidak ada kaitan lagi dengan amal. Ya, tapi tetap orang yang begitu itu kan tetap orang yang di dunia amalnya itu baik secara keseluruhan. Gampangannya sudah persoalan kepantasan. Tapi kalau di alam barzah yang bisa dapat giliran, ya dulu amal yang dia lakukan, yang amal itu sifatnya permanen di dunia ini, gitu loh ya. Kayak kalau kamu mulang, ilmunya lalu dimulang kemana, diajarkan lagi oleh yang kita ajar terus. Kayak kita bikin jembatan itu terus dilalui orang. Orangnya yang buat sudah meninggal, ini karena masih dimanfaatkan, dia masih dapat, logis kan? Ya, seperti dia masih hidup, terus ngekei dalan wong. Dia bikin sekolah, sekolahnya itu dipakai untuk sinau, untuk ini. Logis kan? Kalau lalu kemudian orang manfaatkan, itu intinya. Jadi kalau yang namanya amal yang terus bisa memberikan manfaat pada orang mati, itu bahasanya adalah jariyah.
Bisa sedekatin jariyah, bisa ilmin yuntafa'u bihi, bisa waladin sholihin. Yang jarin itu mili, yang pahalanya itu terus berkembang. Tentu jenis amal ini bukan amal yang sifatnya pribadi. Kalau sholat itu pribadi, kita selesai sholat ya selesai, pahalanya sudah dikasih, nggak sholat nggak dapat lagi. Paham ya? Kita baca Quran, itu tidak kategori jariyah. Kategori ibadah yang bersifat syakhsiyah, ibadah yang bersifat apa? Kalau dalam bahasa itu ya qasirah, gitu ya. Bukan muta'addiyah lawannya. Yang bisa membantu orang yang sudah mati, yang terus dibawa itu ketika dia punya amal yang muta'addiyah. Paham ya? Amal yang apa? Muta'addiyah, amal yang terus merambah. Amal yang terus berentek itu terus bisa punya nilai, dimanfaatkan sama orang, gitu lah ya. Nah, ini terkait dengan amal sosial, ibadah sosial. Kalau amal yang sifatnya syakhsiyah ya selesai, nggak bisa. Paham ya? Nah, ini berlaku ketika orang masih di alam kubur, gitu ya. Tapi ketika nanti sudah di alam akhirat, sudah tidak lagi ini berlaku, karena kan sudah tutup, ya ada yang manfaatkan. Dunia sudah tidak ada lagi kan? Maka di sana yang berlaku adalah syafaat. Rahmati Gusti Allah melalui syafaatnya Kanjeng Nabi. Kalau sudah pertolongan itu tidak lagi berkaitan dengan amal, ya sapa wae sing disenengi Gusti Allah karena perilaku, karena lebih kepada sikap. Seneng itu karena sikap, tidak lagi karena amal ya. Kalau saya melihat. Makanya Nabi pun dawuh, kamu masuk surga itu bukan karena amalmu. Sahabat lalu pun bertanya, lu kalau begitu untuk apa Nabi? Terus panjenengan juga sama. Wala anta ya Rasulullah. Wala ana. Saya pun juga tidak bisa masuk surga karena amal saya. Illa anta ghammadani Allahu bi rahmatihi. Kecuali Gusti Allah melingkupi apa carane ngejokno. Ngesokno rahmatnya kepada saya. Rahmat itulah yang menjadikan saya bisa masuk surga itu, bukan karena amal saya. Jadi kalau amal ini memantaskan kita untuk dapat rahmat. Saya ulangi ya, kita beramal, kita sholat, kita ngaji, kita wirid, kita zikir, itu untuk memantaskan diri kita untuk dapat rahmat Gusti Allah. Lalu kemudian dengan rahmat itu kita bisa masuk ke dalam surga. Paham ya? Tidak karena kemudian kita di akhirat nanti, ya Allah, saya kan sudah sholat sekian kali, saya kan sudah ini, zakat, saya kan sudah haji, saya sudah berbuat baik, pantas dong saya masuk ke dalam. Bukan karena itu, kata Allah, ya kalau karena itu kamu masuk surga karena amalmu, ya sudah, kamu urip berapa tahun beramal kamu? Saya urip 50 tahun, ya Allah. Saya urip 100 tahun, ya sudah, masuk surga saja 100 tahun. Setelah itu kamu saya tarik lagi masuk di neraka. Bisa begitu. Paham ya? Jadi sekali lagi orang masuk surga itu karena apa? Karena rahmati Gusti Allah. Bukan karena apa? Bukan karena amal. Tapi untuk dapat rahmat itu harus beramal kebaikan gitu loh ya. Tidak mungkin Allah ridho kita kalau kita orangnya tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak patuh gitu ya. Kepatuhan itu yang menjadikan Allah itu sayang dengan kita. Tapi kita diberi itu bukan karena kamu amal itu, enggak. Karena Allah itu ndelok awakmu itu gampangane mesakno. Ndelok kamu itu sudah penuh dengan kasih sayang, kamu wis manut ora tak kei piye. Sama dengan orang tua. Kepada anak dia tidak berlaku hukum kontraktual karena kamu kerja saya bayar sekian, tidak. Kalau kepada orang pekerja kita wong macul sedino tak kei 50.000 itu karena dia kerja. Tapi kepada anak tidak. Dia melakukan sesuatu karena dia patuh kepada kita, maka kita akan memberikan segalanya yang bisa kita berikan kepada anak itu, tanpa lagi menghitung berapa sepantasnya upah itu kepada kamu. Itu berarti sudah hubungan rahmat. Seorang suami kepada istri hubungannya tidak lagi kontraktual, tapi hubungannya adalah hubungan kasih sayang. Dia akan memberi apa saja, tidak lagi menghitung terhadap sesuatu yang dilakukan oleh istri atau suami. Karena berubah hubungannya. Tidak lagi berupa kontraktual, tapi berupa rahmat. Sama dengan begini, membangun pola hubungan manajemen dalam lembaga, jangan terus-terusan berada dalam hubungan kontraktual. Kalau kontraktual Anda ngajar sendiri tak kayak 1.000 itu sudah selesai. Tapi harus menuju pada hubungan kasih sayang, hubungan mencintai, hubungan sebuah pengabdian. Itu lebih dari itu. Sehingga kita akan mendapat segalanya.
Oke ya. Nah, di akhirat itu begitu. Orang masuk surga karena apa? Ayo. Orang masuk surga karena apa? Karena rahmati Gusti Allah. Urutannya sekarang, rahmat Allah bisa kita peroleh karena apa? Karena kita patuh, karena kita beramal, karena kita taat kepada Allah, maka jadikanlah diri kita pantas untuk mendapatkan rahmat itu. Beramal tapi sombong juga tidak suka. Sopo sing butuh amalmu itu? Beramal tapi dihitung terus amalnya, ya Allah. Kulo mun ngeten ya Allah. Maksud asik ngeten ya Allah, goblok iku jenenge. Dari malaikat itu kan iku kendel kok iso ing dapurane. Ngopo kok begitu hebatnya kamu menghitung amal kamu gitu ya. Oke, itu kebiasaannya begitu. Ini terkait dengan ayat tadi ini. Supaya angkatnya gak melarah ya kalau bicara gini ya. Koyo angkate. Ya harus berusaha gitu ya. Gini kepeksa melarah cepat balik, coba melarah teman ya. Ngerasani itu melarah loh ya. Ngeremeng itu melarah. Maidu wong itu melarah. Ya. Ngerosopi dewe juga melarah. Nek sholat itu jelas setawi loro melarah gak sholat ya. Tapi yang kita sering nggak kerasa itu perilaku hidup kita itu ya, yang berkaitan dengan hati ini ya. Karena itu persoalan pembiasaan. Orang yang hati nirsi itu pasti dia akan terus melihat sesuatu itu dengan kacamata kebaikan. Melihat dirinya dengan kacamata yang kurang. Kebalikannya, mesti nggak genah itu, dulu awalnya sudah sempurna, sudah hebat, dulu liya itu serba kurang. Kata kuncinya sebenarnya di situ. Ya, kata kuncinya aja di sana. Wis, ini sudah lebih dari torekot ini. Torekot ini ya. Makanya kita ingin semuanya terjaga. Oh, kalau ngaji ini Joko awak itu ya kalau ngaji. Saya menjaga diri saya yang ngaji, nuturi mana. Ya, kamu juga begitu, Joko karo ngaji, karo mulang, karo ini semua. Diniati kanggo Joko, ilmu itu diniati untuk menjaga diri kita supaya tetap dalam kebaikan. Sudah. Urusan rezeki itu sudah dijamin Gusti Allah. Kenapa kita harus berpikir itu gitu ya. Pokoknya hidup ini lakukan semua yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti Gusti Allah sudah menyiapkan kepantasan apa yang pantas dengan kita. Saya ini untungnya dilahirkan dari tradisi pesantren yang tidak pernah berpikir untuk berbicara kerja. Gitu. Kita mondok, kita sekolah itu pokoknya sekolah. Orang tahu mikir, wah kamu nanti kalau kuliah kan jadi ini, nanti target kamu akan ke sini gitu, guys. Wong saiki lak mendidi koyo ngono kan gitu ya. Nek biyen iku ora ono, mondok iku wis pokoke ngaji. Ku piye urip wis urusane Gusti Allah. Pokoke aku saiki ngaji wae saiki. Ya kan betul ya. Itu kan tingkat tinggi itu ya. Jadi sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kenapa harus menjadi sesuatu yang Anda gelisahkan? Dijamin kan? Wa ma min dabatin illa 'alallahi dabbah loh ya. Bukan hanya wa ma min insanin, wa ma min dabatin. Kamu ini termasuk kita jenis dabbah. Dabbah itu binatang yang melata. Kita ini bahkan mencolot-colot barang ya. Illa 'alallahi rizquha. Kenapa kita harus gelisah dengan rezeki? Biyen wong mondok kuwi ora ono. Karena satu, kita tidak terikat oleh legalitas yang dengan janji macam-macam yang seakan. Hidup kita itu merdeka betul, belajar yang penuh dengan kebebasan, belajar yang penuh dengan suasana yang betul-betul fresh itu ya, nyantai. Pokoknya kita ngaji saja. Kok mau jadi apa itu urusan guri, gitu ya. Urusan guri. Oh, belajar pidato saja, belajar pidato, ya. Kita ngaji, kita belajar organisasi saja, nanti jadi apa itu sudah nanti di belakang. Jadi melakukannya itu tidak ada beban. Enggak, kok terus sudah dikawal. Makanya saya minta kamu kalau punya anak itu ajari seperti itu. Jangan diajarkan, jangan Anda mendikte kepada anak kita ini, kamu nanti ini yo, selama ini akan dadi iki. Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi hidup kamu lalu menjadi begitu sempit, ya. Menjadi sempit itu. Sekolah kon belajar wae kon belajar. Engko urusan nyambut gawe nopo rezekine teko endi wis urusane Gusti Allah. Kalau dia senang fakultas hukum, masukkan fakultas hukum enggak apa-apa. Tapi enggak usah diomongin kok aku nek kene ya engko iso dadi hakim, enggak perlu.
Sudah belajar saja fakultas hukum. Karena hidup ini butuh orang yang ahli hukum, gitu lah ya. Sudah belajar saja. Persoalan kok mau jadi hukum, pokoknya gak dihukum lah ya. Nah, gak masuk hukuman maksudnya. Belajar apa aja nanti itu pada akhirnya akan begitu. Nah, murid kita didik begitu. Saya minta kamu punya kepedulian jadi guru. Karena bukan mulangmu yang dapat pahala, tapi perhatian kamu untuk terus mendampingi anak. Nek ono arek gak genah langsung tegurin. Saya melihat di Akobasata mati cuek masian dengan kepedulian dua mulang ya. Nek ono arek gak genah buang sampah sembarangan langsung tuturi. Ayo no kene. Ono arek kalau lanang wedok itu ngebul sak karepe dianu duduk gak pantas tegurin langsung. Paham ya? Bener no, karena itu yang mendidik. Percuma kita ngisi ilmu ini dan kamu udah dapat pahala itu dari itu. Ya. Makanya kalau saya ngaji anak kok mending kerang nggak adab, saya turunkan. Coba ngono kuwi. Angop ora ditutup, saya suruh tutup langsung. Enggak apa-apa. Kita sebagai seorang ayah tutupen angop. Paham ya? Ono arek kok kemudian guyon sak karepe uraan ngomongnya langsung tegur. Satu supaya dia tahu bahwa dia ini sesuatu yang tidak baik. Tunjukkan bahwa ini sesuatu yang tidak benar. Paham ya? Dia harus tahu bahwa itu ada batas norma gitu. Nanti jadi kebiasaan. Nah itu saya minta kepedulian. Saya tidak hanya butuh kamu ngajar gitu loh ya. Nek mulang tok itu kabeh iso gitu ya. Tapi kamu punya kepedulian lebih karena itu yang sing digomati itu kepedulian kita ini. Terus melakukan dakwah dengan cara kita itu gitu. Ojo merasa takut dah. Itu murid kamu. Kamu harus itu. Lalu kita membiasakan diri kita. Saya minta jangan nunggu pimpinan lah. Pimpinan, guru, TU, apa wae, ana arek gak bener langsung nungguhno. Ndak sopan dengan guru langsung. Bukan karena kita ini dihormati, tidak. Tapi karena dia harus melakukan adab. Paham ya? Melakukan adab. Nah, maka saya minta semua harus bergerak untuk terus. Karena dandannya arah itu gak iso. Sekali dia tidak benar, langsung saja tegur. Jangan menunggu besok dikumpul dia. Tidak, langsung saja. Tonton mungkin. Kalau kita dari jiwa yang ikhlas dan dari apa saja ya, insya Allah wong yo gak manut. Hari itu manut itu. Nah itu saya minta untuk menjadi budaya bagian kita ini. Jadi ojo dijalno. Nek ono orang arek bengok-bengok langsung keluar tari. Sopo mau sing bengok-bengok? Boleh itu turi gitu langsung. Ya. Ngono arek wong kok teriak-teriak dia suka dengan temannya itu kan langsung didadan. Nah, itu insya Allah nanti tidak merembet kepada hal yang tidak baik. Oke, Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.